Oh begitu. Kalenia mengangguk dengan ekspresi seperti baru tersadar, lalu berkata, ada benarnya, ibu hamil memang akan merasa kantuk yang berlebihan, tampaknya aku yang telah salah paham. Selesai berkata, Kalenia menutupi mulutnya dan diam-diam tersenyum, dalam hati berkata, menantu perempuannya sangat lucu. Kina sudah waktunya makan, kata Ezra, agar ibunya tidak mengganggu Kina lagi. Sungguh pelit. Kalenia menatap Ezra dengan tatapan sedikit tidak puas. Pada saat yang sama, dalam hati mendesah bersyukur. Aku sebelumnya mengira putraku selamanya tidak akan pernah menemukan pasangan dan menikah, sebaliknya tidak disangka tiba-tiba sudah menikah, sekarang bahkan rela dikontrol oleh istrinya. Setelah beberapa saat, Kalenia melihat Vito Okto keluar, dia kembali teringat rahasia yang dia coba cari tahu tadi malam. Masalah pernikahan putra bungsunya lebih membuat Kalenia sakit kepala dibanding dulu saat tuan kedua masih belum menikah. Bukan karena tidak bisa menemukan pasangan, melainkan wanita yang menemuinya terlalu banyak, dan justru karena memahami karakternya, maka itu tidak berani menggunakan cara keras untuk memaksanya menikah, tujuannya untuk menghindari keributan suami istri dan menderita setelah menikah nanti. Kina, sahabat kamu si Albert seumuran denganmu, kan? Kata Kalenia dengan santai sambil merapikan koran dalam tangan. Mendengar ibunya menanyakan itu, Vito Okto segera menajamkan telinganya, ingin mendengar apa yang akan dikatakan ibu selanjutnya. Heng, Kina Libra mengangguk, menunggu setelah menelan makanan dalam mulut, baru berkata, Albert kurang lebih seumuran denganku, tapi sedikit lebih tua dariku, ada apa bu? Oh, tidak ada. Kalenia tersenyum, lalu lanjut berkata, begini, teman ibu punya seorang putra, orangnya lumayan, umur 29 tahun dan masih belum menikah. Baik latar belakang keluarga, karakter dan penampilan, semuanya termasuk kelas atas, maksud ibu ingin mengenalkan kepada orang sendiri saja pasangan sebaik ini, ibu ingin kenalkan dia dengan sahabatmu. Kalenia jeda sesaat, dan kembali berkata dengan perasaan mendalam, dia sepertinya anak yatim piatu, dari lubuk hati terdalam pasti juga sangat mengharapkan sebuah keluarga. Oh, ibu, aku cari waktu tanya ke Albert dulu, dia sekarang dalam tahap peningkatan karir, dia dan manajer perusahaannya seharusnya tidak ingin dia terganggu dengan hal-hal lain. Kina Libra tidak berani janji, juga tidak berani langsung menolak, dan hanya bisa menjawab seperti ini. Kina kamu tenang, kamu adalah istri Ezra, ibu tidak akan menipu orang sendiri. Ibu bagikan foto dan informasi laki-laki tersebut ke dalam grup keluarga, agar yang lain juga bisa bantu nilai, jika kamu merasa oke, baru katakan masalah ini kepada Albert. Begitu selesai berkata, Kalenia langsung mencuri pandang ke putra bungsunya yang sedang mengeluarkan HP dengan buru-buru. Oke. Kina Libra hanya bisa mengangguk. Kina sedang makan dan tidak leluasa untuk mengecek HP. Ezra membuka grup keluarga, melihat sejenak informasi yang dibagikan ibunya, lalu menyerahkannya ke depan Kina. Oh, aku pernah lihat orang ini. Kina Libra segera meletakkan sumpitnya, mengambil HP tersebut dan berkata dengan sedikit semangat. Ezra di samping seketika mengerutkan kening. Dia tidak suka istrinya menampilkan perasaan semangat terhadap pria lain. Selanjutnya, Kina berkata menjelaskan, aku pernah dengar Albert berkata, bahwa pria itu adalah presiden dari sebuah perusahaan hiburan. Albert dulu pernah punya hubungan kerja dengan dia, penilaian Albert terhadapnya juga lumayan tinggi. Albert berkata dia adalah seorang pria lembut, jujur tidak terpengaruh, juga tidak ada kebiasaan buruk. Albert sebelumnya juga pernah berkata bahwa pria ini adalah pasangan nikah yang sangat baik. Pada saat ini Kina dalam hati memutuskan untuk membantu mengaitkan tali perjodohan ini. Kalau begitu, kesan Albert terhadapnya sangat bagus. Kalenia melirik ke putra bungsunya yang berwajah tidak senang, pria itu adalah presiden dari sebuah perusahaan hiburan, tidak hanya tidak berdampak pada karir Albert, sebaliknya bisa memberi bantuan yang besar. Dan yang paling penting adalah pria tersebut tahu wanita yang ingin aku kenalkan padanya adalah Albert, dan dia sangat menantikannya.
bahkan berkata sebelumnya juga sudah suka terhadap Albert, tetapi karena mendengar Albert fokus pada karirnya dan tidak memiliki niat untuk pacaran, maka itu dia hanya bisa mundur dan berharap. Melihat ibunya yang lebih memihak orang luar, wajah Vito Octo menjadi suram. Dia merasa sangat kesal mendengar keduanya terus membahas Albert Liam dengan pria lain. Dia berdiri dari sofa dan pergi. "Paman, kenapa? Sepertinya mood hatinya tidak bagus." Kina Libra melihat punggung Vito Octo dan bertanya dengan bingung. "Tadi masih baik-baik saja, kenapa dalam sekejap berubah jadi tidak senang?" "Tidak perlu pedulikan anak nakal itu, laki-laki suka berubah-ubah." Kalenia melambaikan tangan memberi isyarat untuk tidak mempedulikannya, lalu kembali mengajak Kina Libra bercerita. Keduanya mengobrol dengan senang. Istrinya mengobrol dengan ibunya dengan sangat bahagia, dan melupakan tentang dirinya, menganggapnya seperti transparan. Ezra hanya bisa duduk di samping dengan iri. Sampai sudah mau makan siang, Kalenia baru mengembalikan Kina kepada Ezra, lalu naik ke lantai atas untuk memanggil Vito Octo. Dalam ruang baca Vito bertanya dengan nada tidak senang, "Ada apa?" "Oh, cuma mau bilang sudah waktunya makan siang." Kalenia seperti tidak merasakan kekesalan Vito, dan tetap berkata dengan nada seperti biasanya. "Aku nanti ada acara jamuan makan, jadi tidak makan di rumah," katanya dengan suasana hati yang buruk. Mengingat ibunya yang terlalu banyak ikut campur ingin menjodohkan Albert, dalam hati Vito timbul rasa kesal yang tak bisa dikatakan dan sama sekali tidak punya nafsu makan. Mereka semua adalah pebisnis. Vito tentu saja juga kenal dengan pria yang diperkenalkan ibunya kepada Albert. Seperti yang dikatakan kakak ipar Kina, pria itu lembut, jujur, tidak terpengaruh, dan memang merupakan pasangan ideal bagi para wanita. Acara jamuan makan. Aku rasa tepatnya pergi minum ditemani wanita penghibur. Kalenia menatapnya dan berkata dengan sinis. Mendengar itu Vito Octo menjadi sedikit marah, berkata dengan intonasi sedikit tinggi, "Pergi minum apaan? Tidak boleh aku keluar makan seperti biasa dengan teman." "Aku cuma berkata saja, untuk apa kamu marah?" Kalenia tidak marah karena sikapnya, dia hanya mengingatkan sedikit, "Dulu, setiap akhir pekan, acara jamuan makan yang kamu maksud, bukankah pergi minum ditemani wanita penghibur?" Vito Octo menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Perkataan ibunya ini seperti sedang mengingatkannya kembali tentang kekonyolannya dulu. Lalu kembali teringat masalah ibunya yang ingin menjodohkan Albert kepada pria lain, seorang pria yang jujur dan yang tidak mudah terpengaruh. "Kamu bilang mau kenalkan pasangan kepada Albert Liam, apa kamu serius?" Vito mengatur kembali suasana hatinya, dan bertanya dengan suara berat. "Apa hal seperti ini bisa dijadikan lelucon?" Kalenia memutar mata putih kepadanya, lalu bertanya dengan ekspresi seperti tersadar, "Kamu tiba-tiba menjadi sangat peduli dengan industri hiburan akhir-akhir ini, apa karena Albert Liam?" "Bukan," jawab Vito langsung. "Bagus jika bukan." Kalenia tampak merasa lega, lalu kembali memperingatkan dengan nada serius, "Ada begitu banyak wanita di dunia ini, terserah kamu mau bergaul dengan wanita manapun, aku tidak akan peduli. Tapi Albert Liam adalah sahabat Kina, jauhi dia. Jika kakak keduamu dan Kina menjadi tidak harmonis hanya karena kamu mengganggu Albert, maka hati-hati nyawamu." Vito Octo mengatupkan bibir, tidak berkata apa-apa. Teringat dengan masalah terakhir kali, kakak keduanya terbaring di rumah sakit selama beberapa waktu karena demi mendamaikan Kina dan Albert. Sore Vito Octo memanfaatkan waktu saat Kina sedang tidur sore, dan pergi mencari kakak keduanya. "Aku mau kejar Albert Liam." Vito berdiri di depan Ezra dan berkata dengan serius. Ezra menatapnya sebentar lalu berkata dengan dingin, "Kamu masih berani ganggu Albert Liam, udah bosan hidup." "Kakak kedua, aku bukan sedang diskusi denganmu atau minta pendapatmu, aku hanya memberitahu." Vito menatap mata Ezra. Dia jarang sekali bisa punya keinginan ingin mengejar seorang wanita, tidak apa jika ibu dan abangnya tidak mendukung, tapi mereka sebaliknya menentang. Selesai mengatakan ini,
Langsung merasakan sebuah angin kencang meniup ke wajahnya. Vito Okto tidak keburu menghindar, wajah tampan yang selalu dia banggakan, menerima pukulan keras begitu saja, tubuhnya tiba-tiba menabrak dinding dan jatuh ke lantai. Vito memuntahkan darah dan berdiri dengan menopang dinding. Jika kamu ke depannya tidak ingin ini dibunuh olehku dan lenyap dari rumah ini, saranku lebih baik kamu hilangkan pemikiran itu sekarang. Selesai mengatakan ini, Ezra langsung berbalik pergi tanpa menunggu Vito berdiri tegap. Tidak lama setelah Kina Libra bangun dari tidur sore, dia menerima panggilan dari Tetua Libra. Tetua Libra menyuruh Kina pulang keluarga Libra untuk menemaninya makan, juga berkata banyak hal yang membuat Kina tidak bisa menolaknya. Meski Tetua Libra baru saling kenal kembali dengan dirinya sekarang, tetapi bagaimanapun Tetua Libra adalah kakek kandungnya. Setelah mengenal kembali, Tetua Libra mencoba yang terbaik untuk menebus padanya. Meski hubungan antar kakek dan cucu keduanya tidak termasuk dalam, tapi Tetua Libra ingin makan bersamanya, dan Kina tentu saja tidak akan menolak. Dalam perjalanan menuju keluarga Libra, Kina berkata setengah bercanda, "Ezra, menurutmu kita berdua suami istri mirip seperti orang yang makan gratis?" Kina sambil mengeluarkan jari untuk menghitung sambil menunjukkannya kepada Ezra, "Kemarin siang makan di rumah orang tuaku, semalam dan hari ini makan di keluarga Okto, lalu sekarang pergi ke keluarga Libra untuk makan malam. Selesai makan malam nanti, mereka akan kembali ke Elysium." Tidak mirip, Ezra menyangkal perkataan Kina, dan berkata dengan serius, "Makan gratis itu bermuka tebal dan pergi sendiri ke rumah pemilik. Sedangkan kita diundang, ini menandakan mereka suka kedatangan kita." Oh, Kina Libra menggosok ujung hidungnya dengan bosan, menyaksikan pria ini mengoceh dengan garing dan tidak berdaya. Merasa Kina tidak terlalu puas dengan jawabannya, Ezra lalu menambahkan, "Benar yang kamu bilang, makan gratis, sesuai perkataanmu." Bentuk Ezra seperti ini, membuat Kina terkesan dirinya sedang mencari masalah. Namun Kina juga merasa Ezra sangat lucu, seperti sebisa mungkin menyenangkan dirinya, di mana awalnya ingin terlihat pintar pada ujungnya berakhir kikuk. Keluarga Libra. Ritsu Libra telah mendengar dari kakek sebelumnya bahwa Kina Libra dan Ezra akan datang kemari untuk makan bersama. Meski sejak awal telah membuat persiapan diri, tapi saat melihat sepasang suami istri itu masuk ke ruang tamu keluarga Libra, wajahnya menjadi membeku dan kedua tangannya mengepal. Mengapa kakek harus mengakui Kina Libra cucunya ini? Bahkan tanpa ragu mengganti sebagian saham keluarga Libra menjadi nama Kina, dan sekarang memanggilnya pulang untuk makan. Bukankah ini sengaja menambah kekesalan mereka? "Kakek, aku sudah datang." Kina Libra tersenyum dan menyapa. Karena sebelumnya Kina telah bermusuhan dengan Ritsu, dan dia datang kemari juga hanya demi menemani kakek makan, maka itu dia hanya mengangguk kepada Ritsu dan tidak menyapanya. Ritsu sebaliknya tidak memberikan tanggapan apapun padanya, meski tidak ingin melihat Kina, namun juga tidak ingin melewatkan apa yang akan Tetua Libra katakan pada Kina, maka itu Ritsu duduk di sofa samping, membolak-balik majalah dengan santai, dan mendengarkan percakapan mereka. "Bocah Kina, sini, datang ke samping kakek." Tetua Libra melambai ke arah Kina, memberi isyarat agar duduk di sebelahnya. Kina tidak menolak atau mengatakan apapun, dan berjalan ke sampingnya dengan patuh. Tetua Libra menarik Kina dan bertanya tentang kondisi kesehatannya, apa ada bagian yang tidak nyaman. Lalu kembali berkata bahwa dia telah menyiapkan banyak suplemen untuknya, dan memintanya untuk bawa pulang saat akan pulang nanti. Lalu memberi Kina Libra sebuah kartu ATM, berkata bahwa ini adalah hadiah untuk cucunya. Ritsu yang menyaksikan itu dari samping merasa sangat iri. "Kakek, tidak perlu, aku punya uang." Kina Libra segera menolak, tidak bersedia menerima kartu ATM pemberian Tetua Libra. Kina tahu bahwa kakek ingin menebus padanya, tapi dia merasa apa yang dilakukan kakek sudah cukup. Dia tidak bisa berbakti di samping kakek, maka itu tidak berharap kakek terlalu baik padanya. Ini juga akan membuat Ritsu semakin iri dan membenci dirinya.
Bahkan mungkin juga akan menyalahkan kakek karena pilih kasih. Simpan, jangan banyak tele-tele. Tetua Libra berkata tidak senang saat melihat Kina tidak bersedia menerimanya. Kakek, Kina masih belum selesai berkata tapi sudah dipotong. Ezra menerima kartu ATM Tetua Libra dan berkata, terima kasih kakek. Kenapa kamu? Kina melihat Ezra, seketika tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah bentuk ucapan selamat kakek kepada bayimu, tidak boleh tolak. Jelas Ezra dengan nada biasa. Ritsu menundukkan kepalanya dan berpura-pura membaca majalah. Dia marah dan diam-diam mengertakkan gigi melihat Ezra menerima kartu ATM itu, kedua tangan memegang majalah dengan erat. Dia mengira keduanya sedang berakting, satu sebagai orang baik, satunya lagi sebagai orang jahat. Jika benar tidak mau, maka seharusnya tolak sampai akhir. Pasangan munafik, suamimu lebih pengertian. Mendengar Ezra memanggilnya kakek, Tetua Libra merasa sangat senang. Meski Tetua Libra punya sedikit masalah dendam lama dengan keluarga Okto, tapi melihat saat ini cucunya hidup dengan bahagia, maka itu dia tidak ingin melibatkan dendamnya ke generasi muda. Kina Libra masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ezra menghentikannya dengan memberikan isyarat mata. Sebelum makan malam, Kina pergi sebentar ke toilet. Saat keluar dari toilet, dia melihat Ritsu sedang berdiri di sana. Kina menebak pasti sedang menunggu dirinya. Kenapa? Kina mundur selangkah memberi jarak antara satu sama lain, lalu berkata terlebih dulu. Kina Libra, ke depannya kamu tidak boleh datang ke keluarga Libra lagi. Ini bukan rumah kamu, mohon kamu tahu malu. Ritsu tidak ingin bertele-tele, dan langsung berkata ke intinya. Setiap kali melihat Kina, maka Ritsu akan teringat dengan penghinaan yang Kina lakukan padanya. Sekarang, kakek bahkan pilih kasih dan lebih sayang Kina, sebaliknya tidak mempedulikan dan mengesampingkan dirinya. Kakek yang undang aku kemari, kamu tidak punya hak untuk mengusirku. Kina juga membalas tanpa sungkan. Namun dalam hati berpikir, demi menghindari timbul masalah yang tidak perlu, kedepannya lebih baik mengajak kakek makan di luar saja. Kamu, Ritsu menggertakkan gigi, semuanya kakek. Kina menggunakan kakek sebagai tameng, oke. Abaikan masalah ini. Tapi kamu harus tahu, kamu tidak berhak mengambil uang keluarga Libra, semua itu adalah kerja keras orang tuaku. Aku ingin kamu serahkan kartu ATM itu. Selesai berkata, Ritsu mengulurkan tangan kepada Kina Libra. Kenapa Kina merasa familiar dengan adegan seperti ini? Dia mengerutkan kening, lalu mengeluarkan kartu ATM dari tasnya dan menyerahkannya kepada Ritsu. Kina berkata, aku nanti akan katakan pada kakek, bahwa kartu ATM telah aku berikan padamu.